Halo. Halo. Kenalin, nama gue Vali. Sebenarnya pas di Jakarta dipanggilnya Iyas sih. Cuman karena sekarang gue di Australia, terus kayaknya orang susah gitu ya manggil Iyas, jadi gue ganti aja jadi Vali gitu. Jadi gue memperkenalkan diri gue sebagai Vali, dan channel ini juga namanya Vali gitu. Tuh, anyway, gue baru beli kamera ini kemarin tanggal 22 Oktober 2023. Dan gue udah kepikiran beberapa bulan belakangan untuk mulai vlogging gitu di Australia, karena gue bosen banget. Ya bosen aja kerja, terus pulang, tidur, makan, terus besoknya gitu lagi gitu. Jadi gue pengen mencoba sesuatu yang sebenarnya dari dulu gue pengen, yaitu vlogging sebagai YouTuber gitu. Iya sih, paling gue akan menceritakan perjalanan gue di Australia, khususnya sebagai working holiday maker. Gue juga pengen nunjukin gimana sih rasanya working holiday di Australia gitu, khususnya di Perth ya. Rencananya gue juga pengen pindah ke lain kota gitu untuk explore Australia lebih jauh, karena gue gak pengen stay di Perth terus. Ya paling gitu sih, vlog ini bakal seputaran tentang my journey to surviving my days in here in Australia. Terus my work life here, which is very simple work life. It's not like a complicated office 9 to 5 front of laptop. It's not like that. It's just regular casual work. Semoga video ini bisa bermanfaat nggak ya? Nggak tahu deh. Oh ya, by the way, maafin ya kalau misalkan gue masih kaku-kaku atau gimana, karena ini pertama kali gue ngevlog dan gue nggak tahu gimana caranya interaktif dan lucu atau gimana gitu, atau kayak mengajak penonton untuk bergembira gitu. Nggak, belum. Jadi bear with me, trust the process. Sebenarnya ini udah, oh my god, sebenarnya gue bangun siang banget loh. Gue bangun bener-bener jam 10 dan ini jam 11.14. Dan hari ini rencananya gue pengen ke Kmart. Kmart itu adalah, Kmart tuh kayak apa ya, kayak Informa kali ya. Kayak Informa tapi semua kan, Informa kan furniture doang. Kalau ini, kalau Kmart tuh semuanya ada, bener-bener semuanya ada. Dan gue mau beli kunci untuk sepeda, karena rencananya gue pengen ke tempat gym naik sepeda. By the way, gue bintitan for no reason. Oh my fucking god, sorry. Udah kamar mandi dan udah siap-siap juga untuk berangkat kerja. So, let's go to work. Jadi dari tadi gue ngevlog di rumah gitu, retake kan. Kayak gue merasa belum puas gitu. Terus gue lupa kalau bisnya jam 1.41 dan sekarang udah 1.46. Cuman gue sekarang masih jalan ke haltenya, ke tempat bus stopnya. Kadang-kadang dia suka telat soalnya, jadi let's see, semoga dia telat. Dan gue ketinggalan bisnya. Tapi gak apa-apa, pelajaran. Ketinggalannya bukan karena gue telat siap-siap, enggak, karena gue nunggu. Malah gue udah siap tadi jam 1-an gitu, jadi lama banget. Jadi gue nyantai-nyantai, leye-leye, terus malah ketinggalan. Sekarang kita jalan aja dulu deh ke pantai. By the way, ini udaranya lagi enak banget, lagi cerah tapi dingin gitu. Cuman gue tuh di Australia hampir setiap hari masuk angin, karena ya anginnya kenceng banget aja. Jadi rumah gue tuh deket banget sama pantai guys, bener-bener cuman 200 meter. Itu pantainya. Oke, update. Gue udah bilang sama teman kerja gue yang sekarang lagi shift, dan gue bilang gue bisa datang jam 3. Terus dia ternyata gak apa-apa untuk stay 30 menit lebih lama, which is good for her as well. Semoga dia gak nonton vlog ini, dan dia gak ngerti juga sih. Dan semoga manajer gue juga gak nonton vlog ini, karena gue telat karena gue ketinggalan bis. Hai deh.
Kayak kita enaknya kalau duduk-duduk di situ. Karena gue masih ada waktu kayak 15 menit. Ini tempat gue kerja by the way, ini daerah gue kerja. Sudah sampai di Leaderville. Ini anginnya gede banget dan gue lupa bawa mic. Di Leaderville ini gue kerja di retail, jadi basically jaga toko. Dan nama toko yang tempat gue kerja adalah Pigeonhole. Terus other than that gue juga kerja di hospitality as a F&B attendant di namanya State Football West. Jadi kayak itu kayak football center buat turnamen mingguan gitu dan buat latihan basically. Dan gue jadi barista di situ. Kalau kalian kerja di restoran, most likely rosternya fix gitu. Jadi kalian per minggunya itu akan dapat di hari dan jam yang rutin gitu, yang ada patternnya. Nah sedangkan gue di Football West itu gue akan di hire kalau ada event aja gitu. Jadi nggak stabil lah istilahnya. Jadi gue harus cari pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa ngisi waktu luang gue gitu. Kenapa gue memilih casual? Karena casual tuh menurut gue lebih gampang aja cari dapat kerjanya dan kalian fleksibel aja gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa kerja besok gitu, kalian tinggal bilang kalian nggak bisa kerja gitu. Dan gitu, jadi kayak sangat fleksibel. Dan working holiday visa juga kan maksimal di satu company 6 bulan kan. Nah kebanyakan full time atau part time gitu. Ini gue nggak tahu ya, kalau menurut pengalaman gue aja ini. Kalau full time dan part time, gue ngerasa gue lebih susah dapat pekerjaannya gitu dibanding pekerjaan casual gitu. Cuman keuntungan kerja casual adalah rate-nya lebih besar gitu. Jadi dia pay rate-nya lebih besar dibandingkan full time dan juga part time. Itu jadi ada plus minus lah. Ya minusnya adalah lo jangan harap kayak penghasilan lo setiap minggu stabil gitu. Jadi ada di mana minggu-minggu penghasilannya sedikit, ada juga minggu-minggu di mana penghasilannya banyak banget gitu. Jadi kayak tergantung lo nya aja sih. Jadi kalau di Australia semuanya tergantung kaliannya gimana gitu. Kayak kalau kalian mau dapet uang yang banyak, kerjanya pasti akan lebih capek gitu. Kalau kalian kerjanya sedikit ya uangnya lebih sedikit gitu. Kayak gue baca di mana gitu, kayak Perth is the most isolated city in the world gitu. Karena samping-sampingnya Perth tuh udah nggak ada kayak big city lagi gitu, udah nggak ada kayak gedung-gedung tinggi tuh udah nggak ada. Jadi kayak satu WA, satu Western Australia tuh menjulang panjang dan luas gitu, cuman kota yang besarnya cuman di Perth, I think. Iya deh, correct me if I'm wrong. It's new gitu. Jadi ya kerasa terisolasi. Bahkan kata temen gue, COVID di sini kayak nggak COVID gitu, maksudnya case-nya sedikit gitu, nggak sampai melonjak gitu, karena ya orang-orangnya juga di sini sedikit gitu, dan di mana-mana sepi, apa semuanya tutup cepat gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka keramaian dan kalian biasa hidup di tempat rame, akan sedikit ngerasa shock sih tinggal di sini gitu. Cuman gue nggak tahu ya kalau Melbourne atau Sydney gitu, because I've never been there before, and I'll go there this weekend I think. Yeah, weekend ini gue pergi ke Melbourne sama keluarga Perth. Alright, I'll see you at work. Jadi gue udah mulai shift dan hari ini toko gue sepi banget. Jadi gue bisa sedikit nge-vlog. Sebenarnya nggak boleh sih, cuman apa ya, sebentar aja. Kerja di sini tuh seru, kayak nggak gitu capek pertama, terus nggak gitu susah juga karena kan kita cuma jaga dan yang penting kita tahu produk-produknya. Cuman kalau lagi nggak ada orang, bener-bener bosen banget dan lama banget gitu waktu kerasanya, karena ya lo sendirian dan lo harus jaga toko dan berdiri doang. Very lonely sometimes. Ada orang guys. I'll catch you guys later. Bye. We
we just become friends like 2 days ago. No, that's not true. And It's we're a little like, bit more than 2 days. It's 3. it's 3 days. And yeah, she's working next door. She's very pretty, don't you think, guys? Without glasses, though. Yeah, she's starting Hello, her yes, shift I'm at from 5. Italy, spotlight on me now, please. I'm from Italy, I work here, I don't know what else to say because I'm getting shy. Turn the camera. Alright, jadi gue udah kelar kerja. Dan karena sekarang masih jam 6-an, gue mau ke city dulu untuk beli kunci untuk sepeda. Jadi sampai bertemu di sana. Hari ini lagi lumayan dingin karena beberapa hari belakangan tuh udah mulai panas karena udah mau masuk summer kan. Cuman hari ini lagi lumayan dingin. Jadi enak kalau buat jalan-jalan nggak berasa gerah. Kalau ngomongin Perth, sebenarnya Perth tuh enak di tempat, maksudnya bagus gitu dan bersih. Maksudnya keretanya bersih, terus tertata gitu lah kotanya. Gue nggak tahu ya kota lain karena belum pernah ke kota lain juga gitu. Belum, jadi nggak bisa bandingin gitu. Cuman yang kurang gue nggak cocok adalah karena di sini sepi banget. Terus apa-apa tutup cepat gitu. Jadi apalagi kalau weekday, basically tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena semua orang kerja dan toko-toko tutup cepat kalau lagi weekday. Ini udah sampai Kmart dan hari ini Kmart tutupnya jam 9, jadi bagus. Hari ini di toko yang gue jaga sepi banget. Terus pas gue ke Kmart sini, Kmart ini biasanya nggak sepi tapi nggak rame lah. Ya ada saat-saat sepi dan saat-saat rame. Cuman hari ini sepi banget, beneran sepi banget. Kayak hari ini hari Senin, jadi mungkin semua orang kerja abis itu pulang, abis itu tidur kali, nggak tahu. Oh my god, lucu banget. Lucu banget, $5. Oh my god. Ya nggak usah. Ini sekarang toko-toko banyak yang jual ini soalnya mau Halloween. Lihat. Ini dia. Ini harganya $10. Lumayan oke lah. Jadi ada yang harganya $17. Kalau ini $10 soalnya dia pakai kunci. Kalau yang $17 pakai kayak code gitu, pakai kode yang kayak koper. Cuman halo, udah di jalan pulang. Tapi tadi nunggu bisnya kayak 20 menit gitu. Jadi yang nyebelin adalah bisnya tuh datangnya tuh kayak setengah jam apa sejam sekali gitu doang. Jadi mau kita nyampenya cepet di stasiunnya, kita harus tetap nunggu buat bisnya datang gitu. Dan gue mau nunjukin ke kalian betapa sepinya bis. Bukan sepi sih, bener-bener ini cuma gue doang di dalam bis. Iya, betapa kosong. Dan ini awalnya sih takut banget ya. Gue pas
you. Jadi ini daerah rumah gua. Kalau malam, tapi ternyata nggak gitu gelap ding. Karena ada lampu di jalan utama kan, soalnya ini jalan utama jadi ada lampu gitu. Coba kalau rumahnya agak belok ke gang gitu, bener-bener gelap banget pasti. Dan gue kan orangnya tuh kan, gue kan orangnya parnoan banget kan. Maksudnya gue tuh orangnya takut setan. Mau di mana juga gue takut setan gitu. Walaupun setan Australia kayaknya image-nya nggak gitu serem kayak setan Indo ya. Cuman ya kalau gelap gitu ya gue takut aja gitu, takut banget gitu. Ini kayak gini nih. Nih apa sih, kebon doang gitu, jadi gue kayak parno ada apa ya di dalamnya. Assalamualaikum. Lagi sakit. Covid. Ini bener-bener porsi kuli. Oke, jadi segitu dulu video gue hari ini. Semoga menghibur atau bermanfaat. Maaf kalau masih kurang-kurang editannya atau kurang-kurang gue pembawaannya gitu, karena gue bener-bener baru sekarang nge-vlog. Dan bahkan ini gue ngomongnya kadang-kadang kalau gue udah stuttering gitu, udah kayak apa sih namanya tuh kan, kalau gue udah mulai terbata-bata gue akan ngulang lagi gitu. Jadi kayak benar-benar susah banget menurut gue. Cuman makasih buat kalian yang ada yang nonton sampai habis. Sampai bertemu di lain video gitu. Terima kasih, dadah.